Sore Bapak Ibu, apa kabar semua? Baik saudara, kita bersyukur kita masuk di bulan April dengan tidak satu kekurangan, karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan terus memelihara kita dengan sempurna. Amin saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ingat satu hal, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita boleh jatuh, tetapi kita katakan 7 kali orang benar jatuh, maka 7 kali pun dia akan bangkit. Amin. Yang kalah itulah mereka yang tidak mau bangkit. Yang mau bangkit, selama saudara mau bangkit dari keterpurukan saudara, maka di situ masih ada kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Dan saya akan selalu mengingatkan bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kita setiap talenta, setiap skill, setiap kemampuan yang beda dengan orang lain. Itu untuk menjadi berkat buat orang lain, saudara ya. Harus diingat dan harus selalu saudara mendorong diri sendiri untuk maju, saudara. Kemajuan kita tidak ditentukan dengan siapa di sebelah kiri atau siapa di sebelah kanan. Yang menentukan kemajuan kita adalah diri Anda sendiri, ya saudara. Dunia ini akan selalu berusaha menjatuhkan kita, saudara. Selalu akan membuat kita tuh jauh daripada Tuhan. Tapi disitulah itu yang Tuhan uji daripada kita. Apakah kamu tetap mengasihi Tuhan, hidup sesuai kebenaran, atau mau ikut dunia? Bola ada di tangan Anda, saudara ya. Jangan bilang bahwa saya ini nggak bisa apa-apa. Saya ini mah suka jatuh dalam dosa. Jangan diamini, saudara. Memang kita masih hidup dalam dunia, kita masih sering dapat pencobaan, tapi disitulah kita mengandalkan Tuhan, ya saudara ya. Amin. Bersemangat. Ini April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sebentar lagi 2024. Sebentar lagi itu aja Januari 2025. Ya, setelah semakin tua kita, pertanyaan besar adalah apa yang sudah kau lakukan dalam hidupmu, itu yang penting. Tuhan nggak tanya saudara melakukan apa saja, dia akan bertanya selama kamu hidup jadi berkat atau tidak. Pertanyaan penting yang nanti Tuhan akan tanya. Semua yang kuberikan kepadamu, kamu jadikan untuk keuntungan dirimu sendiri atau untuk membuat orang lain diuntungkan. Ingat saudara, perbuatan baik itu adalah melakukan suatu kebaikan untuk keuntungan orang lain. Itu perbuatan baik versinya Tuhan, bukan versinya manusia. Versinya manusia melakukan kebaikan buat orang lain supaya dia juga nanti akan mendapatkan hal yang sama. Itu motivasinya salah, saudara. Kalau dalam Tuhan kita tidak perlu motivasi itu. Dan saya jamin saudara, kalau kita punya motivasi, kalau kita mengerti perbuatan baik yang dimaksudnya apa, hidup Anda akan jadi berarti, saudara. Hidup Anda akan sungguh-sungguh menjadi berkat buat orang lain. Garam dan terang dalam dunia adalah predikat kita. Kita bukan akan mau jadi garam atau akan jadi terang. Kita sudah jadi garam dan terang di dalam dunia ini, saudara. Itu predikat yang Tuhan berikan. Masalahnya garam dan terang ini harus berfungsi di mana? Di luar gedung gereja, saudara ya. Garam ketemu garam, apa yang terjadi? Keasinan, gitu kan? Bahkan mungkin nggak ngefek lagi. Air laut itu kalau Anda garamin ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Demikianlah kalau di dalam gereja kita mau jadi garam, nggak bisa. Bahkan sebaliknya, garam ketemu garam, dalam tubuh akan semakin tinggi kadar garamnya, akan menghasilkan penyakit pertama. Bisa disebutkan Ian? Darah tinggi. Darah tinggi punya adik kandung? Rendah ngawur aja. Darah tinggi punya saudara dekat, apa itu? Stroke. Stroke punya bapak angkat. Serangan jantung. Serangan jantung dekat dengan kuburan. Kamar mayat lah, benar. Gak heran di dalam gereja tuh sering terjadi kematian rohani. Lucu kan ya? Padahal orang tuh sesama mengerti kebenaran firman, tapi satu dengan lain saling menjegal. Ya itu tadi, karena mencoba menjadi garam di dalam gereja. Salah, saudara. Garam itu akan berasa di air tawar atau air laut? Air tawar barulah kita akan merasakan,
ada garamnya ini. Air laut kamu garamin, ya nggak terjadi apa-apa. Sama juga, terang itu berfungsi di gelap. Di dalam gereja itu sudah terang, kecuali kalau lampunya dimatiin gelap sih. Terang ketemu terang silau, akhirnya tabrakan kan, boom. Berapa banyak tuh bis-bis luar kota Medan terutama, apalagi supir-supir Medan itu kan gila-gila. Berapa banyak yang tabrakan karena silau, saling sinar ketemu, sinar mobil sedan berhadapan dengan bis. Ya udah lampunya terang gitu, silau dia. Sama di gereja itu, kita mau jadi terang kepada orang terang, nggak bisa saudara, nanti Anda akan ribut sendiri. Gereja itu sering pecah dari mana? Dari dalam, bukan dari luar. Kenapa? Salah berfungsi. Berfungsinya bukan di dalam gereja, berfungsi di luar gereja saudara. Dan kita sudah belajar dalam 3 bulan terakhir tentang apa itu karunia, dan kita sudah belajar untuk mengerti karunia kita apa. Kita sudah belajar untuk mengembangkan karunia itu, dan bahkan kita sudah belajar untuk bagaimana kita mengaplikasikan karunia-karunia tersebut. Dan saya percaya saudara cukup jelas ya dengan semua karunia. Dan hari ini, bulan April ini, kita akan berbicara tentang filled with the power. Kalau diterjemahkan secara letter luck-nya adalah sudah diisi dengan kuasa, saudara. Filled with the power, sudah diisi dengan kuasa. Kalau kita berbicara tentang ini, maka kita perlu lihat kronologis. Tapi sebelum kita melihat kronologis, kita lihat slide pertama. Kita lihat slide yang pertama. Apakah sampai di belakang kebaca? Baca ya, oke. Kisah Rasul 6 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Nah, sudah lihat baik-baik ya. Di situ dalam terjemahan Indonesia dikatakan penuh dengan karunia dan kuasa. Penuh dengan karunia dan kuasa. Hal penting yang perlu dibahas itu sebenarnya adalah karunia dan kuasa tersebut. Mengadakan mujizat tanda-tanda di antara orang banyak. Nah, kalau saudara membaca di ya sama, tapi dari Alkitab itu bisa tampilkan Alkitabnya. Kisah Rasul 6 bisa. Kita coba buka Alkitab kita lihat Kisah Rasul 6. Saya mengajak saudara melihat secara kronologis supaya saudara mengerti ya. Kisah Rasul pasal yang ke-6 ya. 6. Oke. Kalau saudara melihat Kisah Rasul pasal 6, di situ perikopnya adalah 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Ya. Kalau saudara melihat perikopnya itu dari ayat yang pertama ya, Kisah Rasul ayat yang pertama, saudara akan menemukan perikop ini yang mengatakan 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Biasa yang melayani orang miskin disebut dengan apa? Ada yang masih ingat? Kalau di gereja-gereja kan, oh ini tim yang melayani orang miskin, biasa disebut dengan apa? Tim apa ya? Diaken. Jadi sebenarnya Stefanus itu adalah diaken, saudara-saudara. Ya. Nah kalau sudah dapat tidak? Oh belum, oke. Apa-apa, saudara ini karena ini di luar dari, tapi saya akan mengajak saudara melihat ya. Nah, coba saya bacakan ke ayat yang sebentar saya ganti Alkitab aja. Karena di Alkitab yang satunya sudah ada tanda-tanda, saya kasih highlight ya karena itu. Nah, singkat cerita, di ayat 1 mengatakan pada masa itu ketika jumlah murid-murid bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada jemaat, kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi orang-orang Kristen yang bukan orang Yahudi itu mengalami yaitu pembagian jatah yang nggak fair. Jadi orang Yahudi yang Kristen itu yang lebih diperhatikan. Orang Kristen yang bukan Yahudi itu tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian ayat 2 mengatakan
Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja, yaitu orang diaken tadi ya. Nah ayat 3, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Dengar baik-baik saudara. Pilih 7 orang yang terkenal baik dan yang penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Nah, langsung ayat 6 ya. Ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat itu. Lalu mereka memilih Stefanus. Dari 7 orang ini Stefanus yang dipilih duluan, saudara-saudara. Ya, Stefanus. Kenapa? Karena coba kita langsung di ayat yang mana ya? Ayat 8 yang tadi kita baca. Stefanus penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat, tanda-tanda di antara orang banyak. Bayangkan cuma diaken tapi terkenalnya penuh hikmat, penuh karunia, bisa mengadakan tanda-tanda mujizat. Itu Stefanus, saudara. Kalau kita melihat dengan tema kita selama setahun kan memberdayakan karunia kan. Berarti dengan kata lain kalau kita lihat Stefanus sebagai orang yang sungguh-sungguh mengobarkan karunia. Bahkan dia itu cuma diaken, saudara, bukan rasul. Tapi begitu hebatnya dia mengobarkan, ya, mengobarkan apa? Nah, dia mengobarkan karunia dan kuasa. Apa aja diantaranya? Mengadakan mujizat-mujizat. Mengadakan mujizat ini kan salah satu karunia. Kalau Anda membaca di 1 Korintus 12, karunia mengadakan mujizat. Ya kan, itu karunia. Dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tanda-tanda di orang banyak itu karunia melakukan ini. Ini orang ini kan mengganggu konsentrasi saya. Bervin, potong 75%. Tambahkan kepada yang membuat saya senang. Eca. Ya. Saudara melihat ada berapa karunia yang ada pada Stefanus. Dari sini kita bisa lihat penuh dengan karunia. Kalau karunia di 1 Korintus 12 itu ada berapa karunia? Masih ingat nggak? Di 1 Korintus 12 itu ada berapa? Hikmat berkata-kata hikmat, berkata-kata pengerti bijaksana, karunia iman, karunia mengadakan kesembuhan, karunia tanda-tanda mujizat, karunia membeda-bedakan roh, karunia nubuat, karunia berbahasa roh, karunia menerjemahkan bahasa roh. Di situ Alkitab mengatakan full of gift, penuh dengan karunia. Dia bukan cuma punya satu, tapi penuh dengan karunia. Kok bisa ya? Bisa. Kenapa bisa? Ya sederhana. Dikobarkan. Punya satu tapi disungguh-sungguhin, Tuhan tambahkan. Ingat yang 5 jadi 10, jadi berapa terakhir? Jadi 11 kan, karena yang satu itu yang menguburkan, dia ambil kasih yang 11, ya kasih yang 10, jadi 11. Di sini kan 1 Korintus 12 kan cuma 9. Tapi di situ karena dia sungguh-sungguh menjalankan 5, jadi 10. Yang satu yang tidak sungguh-sungguh dia ambil kasih yang 10, jadi 11. Berlipat-lipat, saudara. Dia mengobarkan karunia yang dimiliki. Dia tidak merasa saya cuma asyur. Ya sudahlah, Tuhan Yesus tidak berubah. Asyur juga. Enggak. Mending kalau asyur tuh orang datang, saya merasa Anda sakit. Benar sakit? Ya, mari saya. Dan kalau nama Yesus kau sembuh. Wah, itu yang luar biasa asyurnya. Asyur datang, lu tahu nggak? Iren itu ya. Iren makin namanya ya. Lu tahu nggak? Ian itu. Aduh, ternyata rakus makan bersama. Masa kenapa tuh baru sedikit dia udah makan 4, baru makan 1.
Nah, kalau Asyir ini model begini ya, ini bukan Asyir. Saya tidak menyindir sama siapa ya, tolong jangan langsung merasa gue Asyir nih. Masih gue yang maksud, enggak, saya tidak menyindir siapapun juga. Ya. Kalau Asyir yang begini itu yang 4 jempol naik, jempol 2, jempol kaki naik semua. Iya kan? Tapi kalau Asyirnya cuma ya duduk, mesem-mesem, orang datang, shalom, ya sudah selesai. Kurang. Anda belum mengobarkan. Dan kalau Anda mengobarkan, misalnya Bu Tasya, orang datang sakit, orang jalan pincang begitu masuk, ulurkan kakimu, tarik, katak, jalan. Besok dipanggil untuk tolong doakan orang-orang yang sakit, bukan pastornya. Kenapa bisa begitu? Karena Anda mengobarkan dan Anda mengaplikasikan apa yang Tuhan sudah berikan dengan sungguh-sungguh. Jadi bolanya di tangan siapa sebenarnya sih? Diri sendiri. Masih ada hubungannya dengan ya kedewasaan rohani. Selama kalau kita ini melihat sesuatu dengan kacamata anak-anak, dengan perspektif anak-anak, ya Anda nggak bikin apa-apa nanti. Sebaliknya Anda jadi perusuh di dalam gereja. Sebaliknya Anda meracuni orang lain. Tapi kalau Anda melihat segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan perspektif orang dewasa, beda, saudara. Hidupmu akan berarti, hidupmu akan menjadi berkat. Terlebih daripada itu, Tuhan akan tambahkan. Amin. Amin apa aman? Amin. Amin pasti amin. Amin, Mama Dedi. Ini tadi bawa lontong masih hangat luar biasa. Kalau Anu bawa pisang sudah dingin, kalau Ibu itu bawa lontong masih hangat. Ada perbedaannya nggak? Apa? Rakus. Aduh, kita mengerti, kamu belinya mungkin di Jakarta kan. Jadi sampai sini sudah dingin. Tapi tetap membuat kita makan 3 atau 4 bisa. Orang yang melakukan sesuatu yang Tuhan percayakan dengan sungguh-sungguh itu beda sama orang yang asal-asalan kerja, saudara. Amin Pak David. Pak David ini kan bisnismen, dia tahu orang mana yang mau kerja sungguh-sungguh sama orang yang biasa-biasa. Makanya Kolose 3 ayat 23 itu sangat menarik untuk dibahas. Apa saja yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau Anda melakukan sesuatu yang Tuhan percayakan kepadamu seperti untuk dirimu sendiri, atau karena nanti supaya dipuji orang, atau supaya dapat cash on delivery, repot. Ya kan? Di Karawaci ini ada istilah cash on delivery. Anda tahu ceritanya? Mau dikasih tahu Bu? Di mana-mana kalau orang melayani, ya pemain musik terutama, habis main baru pas mau pulang disalami sekaligus kasih salam tempel, Tuhan memberkati. Kadang-kadang ada yang curang, cuma amplop doang, nggak ada isinya. Saya pernah mengalami itu soalnya. Puji Tuhan pelayanannya, kasih amplop. Ternyata amplop di dalam itu double 3 atau 4. Jadi saya pikir tebal, udah semangat. Pas pulang Tuhan mau ngajak ini makan. Ternyata pas isi bensin nggak ada isinya. Tapi di sini berbeda dengan gereja manapun juga di dunia. Begitu muncul baru latihan musik atau transfer masuk, sudah ditransfer. Makanya kita bilang cash on delivery. Beda di sini. Kita di sini penuh dengan iman. Terbiasa dengan hal-hal yang belum nyata, tapi percaya saja pasti beres, ya kan? Mengerti maksud saya? Ya kan? Belum tahu nih mainnya enak apa enggak, belum tahu mimpinya beres apa enggak, dikasih PK dulu, berkati mereka, biar hatinya. Kasih pisang dulu, kasih kopi, dibuat semangat dulu. Oke saudara, itu menunjukkan bahwa hospitality yang ada di Rock ini baik, karena yang mengerjakannya itu penuh dengan semangat. Saya harus membuat mereka ini terberkati
diberkati sebelum memberkati saya. Waduh, prinsip ini kalau Anda terapkan dalam hidupmu, membuat orang lain diberkati dulu, baru dirimu diberkati. Tuhan memberkati Anda. Prinsip kita kan selalu, gua lakukan dulu nih, aku diberkati baru aku memberkati gereja. Salah itu prinsip. Berkati dulu Tuhan dengan apa yang ada padamu, baru He will give sesuatu yang lebih daripada Anda pikirkan. Saya tadi malam menghadiri KGC, ada pendatang baru, saudara, baru datang. Ternyata selama ini dia penuh dengan perjuangan. Padahal sudah lama di gereja. Dia ini stok lama, tapi baru muncul. Dan pada saat dia muncul, kita suruh, ayo dong, disuruh sharing. Nggak sharing alasannya apalah segala macam. Tapi suatu saat dia ngomong, ya pastor, saya datang ke KGC ini sebenarnya ya gimana ya, tapi Tuhan itu baik. Kenapa Tuhan itu baik? Soalnya Sabtu itu kalau datang KGC kan itu banyak murid, ya kan? Ayo siapa yang muridnya sedikit di hari Sabtu? Nggak mungkin, ya kan? Sabtu itu pasti banyak kan? Ya, coba Sabtu pasti lebih banyak dari hari biasa kan? Karena itu hari libur. Saya tahu dengan berat hati bahwa saya harus ikut KGC. Tapi karena Tuhan melihat hatinya yang cari Tuhan kasih 2 murid baru. Yang lebih seru lagi, murid barunya apa? Private. Saudara, kalau private bayarannya bagaimana? Beda jelas. Kalau bayar biasa mungkin insentifnya berapa? 200.000, 300.000. Kalau private bisa 1 juta. Bisa 1 juta. Bisa. Ya saudara, ngerti maksud saya saudara? Kita ini terlalu banyak ngurusin hidup kita dulu. Aduh, pusing sama ini, pusing sama itu. Aduh, aku nanti bagaimana? Ya selama Anda pusing sama dirimu, Tuhan bilang ya urus aja dirimu sendiri. Tapi kalau kita belajar Tuhan, what can I do for your kingdom? Itu mental yang bagus, tapi bukan cuma ngomong doang. Kerjakan ini, lakukan itu dengan sepenuh hati. Apa saja yang Anda kerjakan, yang Tuhan percayakan kepadamu, kerjakan sungguh-sungguh. Nanti Anda kaget, karena Anda sudah melakukan bagian menjadi berkat untuk orang lain. Maka Tuhan memberkati Anda. Come on, saudara. Ayo, kita tuh jangan terlalu bodoh dengan hidup kita sendiri. Anda berpikir, selesaikan masalah saya, bakal selesai. Nggak bakal selesai, saudara. Buktinya, urusan satu selesai, ada urusan lain lagi kan? Satu selesai, ada masalah lain lagi. Masalah ini beres, ada masalah. Artinya apa? Selama Anda hidup, Anda tidak akan pernah sepi dengan permasalahan. Tapi berita baiknya begini. Dalam setiap permasalahan yang Anda hadapi, kalau fokusmu kepada Tuhan, itu beda. Beda outputnya, saudara. Hasilnya itu beda. Anda mungkin tetap akan capek, Anda mungkin tetap akan memasuki masalah tersebut, tapi karena perspektif kita adalah orang dewasa, maka kita akan berkata begini, setiap masalah itu baik. Karena melalui masalah-masalah ini, saya lebih belajar percaya kepada Tuhan. Saya lebih banyak menundukkan kaki di hadapan Tuhan. Nah, pada saat kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, saudara pikir Tuhan akan ketawa? Ya enggak dong. Justru dia ulurkan tangannya, ya kan? Ada istilah begini, kalau engkau turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tapi kalau kita angkat tangan, Tuhan ngapain? Dia turun tangan. Jadi kembali kepada Anda, saudara. Kenapa hidupmu terus muter dengan masalah? Coba dipikir baik-baik. Coba saya mengajak saudara coba renungkan sedikit. Coba renungkan. Kenapa Anda terus terpuruk dalam permasalahan demi permasalahan demi permasalahan dan tidak pernah menang? Coba, kenapa? Jawabannya sederhana. Karena engkau mau berusaha menyelesaikan itu masalah dengan cara-caramu sendiri. Makanya Tuhan diam aja, biar saja. Nanti sampai sudah orang Ambon bilang, sampai air sudah di leher baru cari Tuhan. Telat! Hari ini mumpung Anda masih hidup, masih ada kesempatan kembali ke Tuhan. Amsal bilang begini, penulis Amsal ini Raja Salomo. Siapa yang punya hikmat sebesar dia? Tidak ada. Siapa yang sekaya dia? Tidak ada. Sampai hari ini pun hikmat dan kekayaan Salomo kalau
Bandingkan yang orang terkaya dunia sekalipun nggak ada apa-apanya, saudara. Zaman Salomo, silver atau perak itu nggak ada harganya. Dia setiap tahun dikirimin puluhan ribu kilogram atau ton upeti untuk Salomo ini. Sangat kaya, saudara. Tapi dia bilang begini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka berhasillah rencana-rencanamu. Karena siapa yang bikin berhasil? Tuhan. Masalahnya kita suka pakai kekuatan kita sendiri. Kita merasa kita hebat, kita lagi kita selalu, kalau saya lakukan ini saya rugi dong. Itu yang kayak begitu itu yang akan membuat Anda akan rugi terus. Mungkin itu di satu sisi itu Anda tidak rugi, tapi Tuhan bikin lubang yang lain. Bukan Tuhan yang bikin, tetapi karena tidak ada perlindungan Tuhan, iblis masuk dan membocorkan yang lain. Itu kebenaran, saudara, itu fakta ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat Stefanus. Cuma diaken, tapi hebat. Saudara, bahkan Anda tahu orang benar yang mati pertama di Perjanjian Baru itu Stefanus, ya kan? Dia mati kenapa? Karena mengubarkan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Karunia apa? Berbicara, menceritakan tentang Kristus kepada orang mati, lempar batu sampai mati, saudara. Anda tahu? Pada saat dia mau mati, dia lihat ke surga, langit terbuka, dan Yesus berdiri. Bukan Yesus duduk. Nah, Yesus berdiri menyambut dia, saudara. Ayo, kobarkan semangatmu, kobarkan karunia yang Anda berikan. Jangan membatasi diri. Oh, Bapak ini ngomong sembarangan, kan saya punya keperluan lain. Ini saya bilang iya. Memang kita pasti punya keperluan masing-masing. Tapi jangan lupa sumber berkat itu siapa yang beri. Hari ini Anda punya sesuatu itu bukan karena dirimu. Amin, Bu Ervin. Semua bukan karena kita. Dan Anda perlu tahu, Alkitab berkata bahwa kalau kamu tidak bisa dipercaya dengan harta orang lain, Tuhan tidak akan memberikan kamu hartamu sendiri. Harta lain ini maksudnya siapa? Lain itu siapa? Tuhan. Yang kita miliki hari ini itu milik Tuhan. Nah, kalau milik Tuhan Anda tidak percaya, tidak bisa dipercaya, ya mana mungkin Tuhan mempercayakan yang menjadi milikmu untuk engkau kelola. Dengan harta orang lain aja Anda nggak bisa dipercaya kok. Ya, saya mengingatkan kita semua, ayo, come on. Jadi orang-orang yang konsisten. Sekali ngomong A, sampai mati tetap lakukan A. Kalau bicara di hadapan Tuhan. Ya, sosial. Komitmen konsisten. Saya suka pasang di status tentang kejujuran. Kalau Anda terbiasa menipu diri sendiri adalah Anda suka melakukan dua hal. Anda menipu diri dan menipu orang lain. Orang yang suka nipu orang lain itu terbiasa nipu diri sendiri. Tidak jujur dengan diri sendiri, maka mudah buat dia untuk tidak jujur dengan orang lain. Itu gampang ketahuan, saudara. Nah, kita tidak bicara masalah itu, tetapi saya melihat Stefanus ini. Karunia dikatakan dia penuh dengan karunia dan kuasa. Dan kalau saudara sempat membuka ya di ayat 10 dikatakan mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ada lagi disebutkan dia berhikmat, kata-kata hikmat, dan tidak ada seorang pun yang sanggup melawannya loh. Saudara, Stefanus itu bukan orang lulusan S3, bukan orang biasa saja. Karena dia mengobarkan setiap karunia yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan pada saat dia berbicara menghadapi siapa di sini? Ahli-ahli Taurat, orang yang sekolah Taurat 10 tahun, yang kalau hari ini itu bergelar doktor. Dia berhadapan semua mereka yang tidak sanggup melawan hikmatnya. Orang yang mengobarkan karunia yang Tuhan berikan itu selalu berdampak, saudara. Dan kalau saudara membaca di ayat di pasal ke-5, Bapak saya bacakan saja. Di pasal ke-5 itu, sebentar saja itu. Ya, nggak tahu di mana lagi itu. Biarlah bilang sudah. Pasti Alkitab mengatakan Stefanus itu penuh dengan karunia. Saya bisa masuk ke itu lagi, ke apa namanya? Ya. Nah, kalau saudara melihat di bahasa Indonesia ya,
Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Nah, kita banding dengan King James-nya ya, terjemahan Inggris. Nah, ya. Di sini dikatakan and Stephen full of faith. Dan bahasa aslinya memang mengatakan itu, faith bukan karunia. Full of faith. Menarik untuk dibahas, saudara. Kenapa Stefanus dikatakan orang yang penuh dengan iman? Saudara jangan membayangkan iman yang dimaksud di sini adalah percaya saja kepada Yesus, ngomong doang. Percaya saja, terus kita bilang orang yang beriman ya. Bukan iman kayak gitu yang dimaksud. Saudara perlu tahu Stefanus ini hidup bukan di perjanjian lama, bukan. Dia hidup di perjanjian baru, tapi saat itu Alkitab yang ini belum tertulis. Mereka masih hidup menggunakan perjanjian lama, masih Taurat yang dipakai. Jadi kalau kita bicara tentang iman yang tercantum di perjanjian lama, itu bukan definisi. Iman yang dimaksud di dalam perjanjian baru, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kamu harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Itu definisi yang dibuat oleh rasul-rasul di perjanjian baru. Tapi iman yang ada, yang orang disebut dengan iman, yang punya iman di perjanjian lama, itu bicara tentang tindakan hidupnya, saudara. Saya kasih contoh, Nabi Nuh. Ya, dia disebut sebagai orang beriman. Nah, pertanyaan ini, apa yang dilakukan sampai dia disebut sebagai orang beriman? Dengar baik-baik, saudara. Kalau saudara membaca Nuh, saudara ketemu kata-kata pertama, Nuh adalah orang yang saleh, yang hidup di zamannya. Satu-satunya orang yang saleh yang hidup di zamannya. Mengerti maksud saya? Artinya orang beriman itu selalu adalah orang yang benar. Hidupnya itu pasti benar. Bagaimana dengan Stefanus? Stefanus dibilang full of faith. Jelas benar, makanya diangkat jadi orang pertama dari 7 orang yang akan diangkat jadi diaken. Karena hidupnya hidup dalam kebenaran. Dan kalau saudara bicara orang iman di perjanjian lama, itu orang yang melakukan firman. Bukan hari ini orang yang keluar-keluar iman, saya beriman kepada Yesus, tapi nggak bikin apa-apa. Itu bukan orang beriman yang ada dalam Alkitab yang dimaksud. Orang beriman ini yang pertama tanda-tandanya tadi adalah hidup di dalam kebenaran. Orang yang paling saleh di zamannya itu si Nuh pada saat itu sebelum air bah datang. Makanya dia diselamatkan. Terus apa ciri-ciri kedua dari orang-orang yang beriman? Pada saat perintah kepada Nuh untuk membangun bahtera, itu dia umur 500 tahun. Dan pada saat air bah itu turun, itu umur 600. Berarti dia mengerjakan bahtera itu selama 100 tahun. Apakah Nuh mengerjakan diam-diam saja? Tidak. Kalau saudara cari di perjanjian baru di 1 Petrus dan 2 Petrus dikatakan Nuh itu orang benar, pemberita kebenaran. Selama 100 tahun dia mengerjakan apa itu bahtera. Kan setiap hari berangkat pergi bikin bahtera, terus ketemu orang sekampung kan. Dan Nuh kasih tahu, ayo bertobat. Kakeknya Nuh itu namanya Metusalah. Ada lebih buat. Jadi sedikit main-main ke belakang. Kakeknya dia itu namanya Metusalah. Metusalah itu artinya kalau aku mati, maka terjadilah kiamat. Jadi sebenarnya Tuhan sudah berbicara kepada orang-orang yang hidup saat itu untuk berhenti dari berbuat dosa. Jadi begitu anak yang namanya Metusalah lahir, berita tentang kebenaran itu dikasih tahu, Metusalah ini kalau mati air bah datang loh. Tapi rupanya nggak ada yang bertobat. Metusalah punya anak, ya ini papanya Nuh, dan itu belum datang air bah. Setelah Nuh, setelah 500 tahun, setelah umur 500 Tuhan perintahkan buat bahtera, baru umur 600 baru airnya turun. Nah, saudara pikir Nuh tidak memberitakan Injil? Dia memberitakan Injil. Apa poin saya? Orang beriman itu bukan cuma hidup benar, tapi mereka juga memberitakan kebenaran. Kan klop sama kehidupannya Stefanus. Dia memberitakan kebenaran. Dia hidup dalam. Kalau dia nggak hidup benar, nggak mungkin dia diangkat jadi ketua diaken.
Itu dia yakin tukang makan uang yang repot saudara. Ya kan, pasti dia bukan orang yang suka makan duit, pasti dia orang yang mau melayani. Buktinya tadi sudah lihat, dia menyembuhkan banyak orang sakit, melakukan tanda-tanda mujizat, dia mengobarkan karunia ada padanya. Makanya saya waktu membaca dari ini terjemahan baru atau terjemahan King James, saya kaget karena di situ disebutkan full of faith, penuh dengan orang percaya. Ini berarti berhubungan dengan gaya hidupnya. Saya temukan bahwa memang orang yang disebut orang beriman di zaman perjanjian di dalam Alkitab itu orang yang hidup dalam kebenaran. Kedua, mereka hidup memberitakan kebenaran. Jadi bukan hidupnya saja jadi kebenaran, tapi perkataan mulutnya, atau dengan kata lain, bukan mulutnya saja yang benar, bukan mulutnya saja yang memberitakan kebenaran, tapi hidupnya sungguh-sungguh menjadi kebenaran. Makanya diangkat dari orang pertama dari 7 diaken yang diangkat untuk melayani orang miskin. Saudara-saudara, sekali lagi saya mengajak saudara melihatnya begini. Ini cuma diaken, ini cuma orang yang bukan orang mimbar. Ya, kalau kita kan, saya orang yang biasa naik di mimbar. Ini bukan orang yang gimana-gimana yang hebat. Diaken itu orang yang biasa pelayanan, biasa pergi kunjungan orang sakit, biasa doain orang mati. Ya, mereka itu orang yang di lapangan. Tapi karena dia mengobarkan setiap karunia yang Tuhan percayakan, bahkan disebut full, penuh dengan kasih, penuh dengan karunia, full of faith, artinya hidupnya ini penuh dengan kebenaran. Dan setiap perkataan mulutnya itu memberitakan Tuhan. Dan buktinya adalah sampai mati dia dilempar batu, mati dia saudara. Karena apa? Bukan karena gosip, ngomong gak jelas, orang lain tersinggung, kita bunuh aja nih orang ini, mulutnya sembarangan, enggak begitu. Dia memberitakan siapa Kristus itu. Dan oleh karena itu dia harus kehilangan nyawa, tapi kehidupan, tapi akhir justru karena dia mati karena kebenaran, dia disebut sebagai orang martir pertama di perjanjian baru. Ada yang masih ingat siapa orang benar pertama yang mati di perjanjian lama? Ada yang masih ingat? Hah? Abel, benar. Orang benar yang mati pertama di perjanjian lama itu Habel, ya, saudara. Dia memberitakan kebenaran, ya, dia percaya kepada Tuhan, makanya persembahannya diterima kan. Orang bilang, karena Habel itu mempersembahkan daging lebih mahal dari tumbuh-tumbuhan. Enggak. Kalau Anda baca di Ibrani, Anda akan temukan karena iman, maka persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan. Orang benar. Dan di dalam 2 Petrus mencatat bahwa, kalau kasih air, ada yang bisa kasih tahu buat opa ini? Ya, jangan kasih kopi. Udah batuk, habisin kopi kita lagi. Kasih aku aja. Ya sudah, Habel ini percaya kepada Tuhan, orang beriman, dan dia juga pasti tegurin si siapa? Kakaknya siapa namanya? Iya ya, Kain. Jangan. Dia selalu tegur Kain karena Kain itu dari awal jahat. Orang yang penuh dengan kebenaran itu selalu koslet sama orang-orang yang nggak benar, saudara. Selalu koslet sama mereka. Dan dia selalu tegur. Sampai akhirnya Kain sudah, sumpahnya orang bunuh itu. Bunuh, saudara. Mati. Dia orang benar pertama yang mati secara martir. Karena imannya kepada Tuhan, karena hidupnya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sampai di sini saudara cukup mengerti? Amin. Nah, hal berikutnya yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah tentang kuasa. Kalau saudara bisa kembali lagi ke slide nomor 1. Ya. Dan Stefanus penuh dengan kuasa. Anda petik, dari mana ini kuasa? Apakah serta-merta terjadi seperti itu? Dan saya kasih tahu, Stefanus ini petobat baru, saudara. Dia ini bukan murid Yesus, dia petobat baru, hasil dari pelayanan rasul-rasul. Nah, coba kita langsung ke slide yang bagian keempat. Ya, lagi satu. Iya. Nah, saudara lihat ini ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan sampai ke ujung bumi.
Ini adalah perkataan Yesus sebelum dia naik ke sorga, saudara. Ya, itu sesaat sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus bilang, dia berkata sesuatu kepada mereka, ya ini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Roh Kudus sudah turun belum? Belum. Pada saat ini ditulis memang belum, betul kata Bu Hera. Kalau hari ini Roh Kudus sudah dicurahkan belum? Sudah. Jadi di dalam Anda itu sudah ada yang namanya kuasa, ya. Jadi jangan berdoa lagi, Tuhan kasih aku kuasa, nggak perlu. Yang Anda lakukan adalah hari ini adalah berjalan saja, mengaplikasikan setiap karunia yang Tuhan percayakan kepada Anda, dan jangan khawatir, kuasa yang ada di dalam ini seperti dinamo. Dinamo itu kan sumber energi kan, saudara. Nah, kata kuasa di sini di dalam bahasa Yunani-nya itu disebut dengan dunamis. Kata dinamit, kata dinamo itu datang dari kata ini, dunamis. Apa sih dunamis? Dunamis kalau diterjemahkan adalah kemampuan untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Itu sudah ada di dalam Anda. Amin, Bu Mimi? Ya. Amin, Bu Mimi? Nah, jadi kalau bersaksi perlu takut nggak? Kalau ke penjara bersaksi, oke nggak? Sudah ada kuasanya dalam kita. Hari ini kita jangan lagi tunggu Pastor Doni saja, atau ada tunggu Bu Yuli saja untuk injili dia. Salah itu pemikiran. Kenapa saya berkata demikian? Karena di dalam kita ini sudah ada dinamisnya, dinamonya sudah ada nih, ada kuasa. Nah, kuasa yang ada di dalam kita ini nggak akan kemana-mana kalau Anda tidak lepaskan. Bagaimana cara melepaskan kuasa yang ada dalam kita? Sederhana. Karena kalau saudara membaca di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi Yerusalem, menjadi saksi. Kalau jitak kepalanya menjadi Yerusalem. Sudah dikasih air belum? Kayaknya perlu kasih siram di sana. Saudara, kuasa yang ada dalam hal ini kuncinya ya. Kenapa orang Kristen itu mandul, tidak bisa melakukan apa-apa? Kenapa mereka itu 10 tahun jadi orang Kristen tetap aja begitu, tidak ada hasil apapun yang mereka lakukan? Karena apa? Begitu bodohnya, nggak ngerti firman Tuhan. Sementara kita berkata, Roh Kudus itu sudah ada di dalammu. Kamu sudah punya sumber kuasa, itu ada di dalam kita. Masalahnya nggak keluar kan? Begitu kan? Kenapa nggak keluar? Karena ada kalau orang sakit datang minta, tolong doakan. Anda bilang, ke Bu Nana aja, dia lebih hebat. Amin, Bu Nana? Salah, bukan Bu Nana, istilah sebutan keren itu Mbak Nana. Ya. Kita suka begitu. Ke Pak Yohanes saja, jangan saya. Selama Anda kayak begitu, maka kuasa yang ada dalammu tidak bisa meletup, bos. Tinggal terus di dalam, useless, gak ada gunanya. Kalau Anda teruskan, engkau jadi seperti laut mati. Kenapa laut mati? Apa bedanya laut mati sama laut yang kebanyakan? Laut mati itu laut yang tidak mengalir kemana-mana, ngendap di satu tempat, kadar garamnya tinggi, ikan mati di situ, tidak ada kehidupan di situ. Itulah kebanyakan orang Kristen hari-hari ini. Yang disalahkan siapa? Pendetanya. Atau kadang-kadang Tuhan disalahkan, Tuhan nggak mau pakai aku sih. Nah, siapa bilang Tuhan nggak mau pakai? Mana ada Tuhan tidak mau pakai kita? Yohanes yang rada sinting ini aja dipakai Tuhan yang luar biasa kok. Loh, nanti satu kali saya minta kok David ini bersaksi tentang Yohanes. Perlu sekali-sekali ya kok David ya. Waktu pertama kali datang si Ko David ini pertama datang sini saudara, kan nggak ada yang temenin tuh, Yohanes temenin. Entah ngomong apa, wajahnya Pak David itu cerah. Saya tanya, kenapa kok? Ada dapat pewahyuan apa? Oh, saya bukan dapat pewahyuan dari pendetanya. Wah, dari siapa dong? Itu Yohanes, walaupun agak-agak gila gitu. Tapi apa yang disampaikan ke Yohanes ini, Pak Yohanes ini,
dipraktekkan sama Pak David. Betul nggak Pak David? Tuhan bisa pakai siapapun juga asal dia mau. Saudara, kata kuncinya di mana? Asal bilang saya mau. Saya mau. Kalau Anda mau, begitu Anda melakukan sesuatu seturut kehendak Tuhan, the power, dinamo yang ada di dalammu meledaklah. Dan apa yang kau kerjakan pasti berdampak, saudara. Coba Anda baca deh di Kejadian awal, jangan sekarang sih. Itu di rumah deh. Pada mulanya bumi belum apa? Berbentuk. Ya. Terus Roh Allah melayang-layang di atas bumi yang belum berbentuk ini. Ngapain Roh Allah melayang-layang? Mainan, cari apa ikan atau apa, belum ada ikan juga, dia melayang-layang. Sesaat kemudian Allah berfirman, jadilah. Yang keras. Yang pertama diciptakan apa? Selalu kata Allah berfirman, jadilah terang. Maka saat itu pula terang itu jadi. Mungkin Anda bilang kalimat biasa, apa sih yang bedanya? Ya jelas kalau kita mau perhatikan baik-baik, ngapain Roh Kudus melayang-layang di situ? Dan kejadian menariknya pada saat Allah berfirman, jadilah terang, lantas terang itu jadi. Lah ngapain Roh Kudus itu? Roh Kudus itu kuasa. Jadi pada saat Allah berfirman, firman Allah pasti kebenaran kan? Pada saat kebenaran Allah diucapkan, Roh Kudus yang melayang-layang itu seolah-olah sedang menunggu. Begitu ada kebenaran firman yang diucapkan, maka tugas dia adalah memberi dorongan yang kuat supaya apa yang dikehendaki Allah itu terjadi. Terang pun jadi. Anda tidak perlu melakukan apa-apa kok. Kalau ada orang sakit, doakan saja. Bukankah itu Alkitabiah? Kalau ada orang yang sakit, tumpangi tangan, doakan. Memang bukan Anda yang sembuhkan, tapi roh yang ada, dan power yang ada di dalammu itu yang melakukan bagian. Poin saya adalah begini, semua punya karunia, setuju? Nah, karunia ini sudah ada kuasanya. Karunia-karunia ini akan menghasilkan hal-hal yang Tuhan mau, asal Anda kerjakan. Dan pada saat Anda mengerjakan setiap karunia yang diberikan kepada Anda, Roh Kudus itu mengerjakan bagiannya. Kalau kita membaca di Yohanes, salah satu tugas Roh Kudus adalah menginsafkan dunia. Bagaimana Roh Kudus bisa menginsafkan dunia? Harus ada orang yang memberitakan Injil kan? Kira-kira kalau nggak ada orang berita Injil, dunia bisa insaf kan? Kalau bicara tentang definisi dan tugas kerja Roh Kudus, maka tidak bisa. Harus Anda mengaplikasikan setiap karunia yang sudah Tuhan berikan. Saat Anda melakukan itu, Roh Kudus yang ada di dalammu akan memberi dorongan supaya rencana Tuhan terjadi. Ya saudara ya, sampai sini cukup jelas? Cukup jelas? Kalau nggak jelas nanti saya ulang lagi dari awal. Ini lebih pulang lama, pulangnya lebih lama nih. Atau kalau nggak kita minta Yohanes maju aja. Ya saudara, itu jadi Stefanus itu sebenarnya gambarannya, saudara. Orang biasa, dia baru kenal Yesus kapan? Ya setelah Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Ya kemungkinan besar di antara 3.000 ada Stefanus. Ya. Kemungkinan besar ada Stefanus. Dan kemudian dia mengikuti pengajaran rasul-rasul. Karena kalau saudara membaca di Kisah Rasul 2, jelas setiap orang yang sudah menerima Yesus akibat khotbahnya si Petrus itu, setiap hari ngumpul. Apa yang mereka lakukan? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berfellowship, makan bersama-sama, dan mereka berdoa bersama-sama. Jadi jelas bertumbuh di situ. Pada saat dia bertumbuh, dia mengaplikasikan. Mungkin dia cuma bisanya satu, mungkin asyar misalnya. Tapi
saudara, di akhir dari cerita ini, kalau Anda melihat dari terjemahan Indonesia, dikatakan dia penuh dengan karunia loh. Kalau di dalam King James dikatakan full of faith. Ya, full of faith. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran dan hidupnya sungguh-sungguh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena ada power, ada kuasa yang sama. Kenapa bukan, kenapa bukan Petrus yang mati duluan? Kita nggak tahu kan, padahal Petrus kan mau kesayangan Tuhan. Ya. Kenapa bukan Paulus mati duluan? Kenapa bukan mereka ini yang martir pertama? Justru Stefanus yang martir pertama. He's nothing. Dia cuma diaken. Kalau di gereja-gereja besar kayak GBI mana, diaken tuh yang biasa bawa ini apa? Perjalanan. Cuma orang yang seperti itu. Tapi jangan main-main, beda sama Stefanus. Penuh dengan karunia, full of faith, penuh dengan kuasa. Ahli-ahli Taurat tidak mampu melawan hikmat yang ada pada dia. Kenapa? Karena dia melawan mereka bukan menurut teori Archimedes. Enggak. Alkitab mengatakan demikian. Yesus mengatakan, begitu dia bilang Yesus mengatakan demikian, berarti kan kebenaran firman dikeluarkan. Pada saat kebenaran firman Tuhan dilontarkan, ada Roh Kudus yang membackup setiap kebenaran firman yang kita kerjakan. Itu kuncinya. Amin. Amin. Mana Pak Robi? Bisa berdiri sebentar Pak? Ya, tolong ukur tingginya berapa? Salah. Sebentar Pak, belum selesai. Saudara tolong noleh ke hambanya Tuhan ini. Kemarin beliau sudah baptis dan menerima Yesus. Ya. Bawa, silakan tetap berdiri. Oh enggak. Bawa terus hambamu ini dalam doa. Sudah doakan. Sudah 46 tahun belum terima Yesus, tapi kemarin menerima Yesus. Kita bantu, ada banyak pergumulan hidupnya. Kita berdoa supaya Tuhan tolong dia. Amin, saudara ya. Mulai melihat orang lain itu adalah keluarga. Hanya dengan pemikiran itu, maka Anda bisa mengaplikasikan karunia yang ada padamu kepada orang-orang demikian. Ya, saudara, jangan anggap dia orang asing. Anggaplah dia sebagai bagian dari hidupmu. Karena Anda ada di dalam GBI Karawaci, setiap orang yang ada di sini itu bagian dari hidup Anda. Amin, saudara. Jangan pernah melupakan satu dengan yang lain. Teman kita Bang Marbun itu benar. Nah, ini pulang pergi Batu, tahu nggak saudara? Dia kerja di Batu Malang. Ini pulang pergi karena pekerjaannya. Anda tahu nggak? Tahu. Ini Borokos tahu kan? Oh, nggak maksudku. Kalau Mas Doni ya percaya, karena dia kan urusan anak muda yang lain. Mari tanya-tanya saudara ya. Apa-apa bertanya, jangan takut orang bilang kita kepo. Kita sedang berfellowship. Pada saat bagaimana orang bisa membuka diri kepada kita? Kalau kita tegur sapa aja kagak. Ayo tegur sapa. Pada saat Anda menegur seseorang, Anda sedang mengaplikasikan karunia yang ada padamu. Dan ingat, pada saat kita melakukan apa yang Tuhan mau, Roh Kudus bekerja di balik semua itu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi lakukan saja bagian kita. Roh Kudus akan bekerja. Sama seperti tadi awal. Saat Allah berfirman, jadilah terang. Roh Kudus sudah melayang-layang di situ seolah menunggu. Kalau Roh Kudus ini nggak ada pentingnya, nggak mungkin ada di dalam Alkitab ditulis. Tapi sengaja ditulis kan. Roh Kudus melayang-layang. Pada mulanya adalah bumi belum terbentuk. Roh Kudus, Roh Allah itu melayang-layang. Kalau itu nggak ada gunanya, nggak perlu ditulis. Tapi itu ada sesuatu yang Tuhan mau bicara di situ. Dan kalau kita sudah melihat hari ini, semakin jelas di dalam Anda sudah ada power. Bisa kembali ke slide judul, buka slide judul aja. Anda sudah diisi, filled with the power oleh Roh Kudus. Kalau sudah ada powernya, harusnya berani aja hari ini. Harusnya aku siap.
Harusnya aku melakukan itu. Aku mau melakukan apa yang Tuhan mau. Hasilnya, selama itu ujungnya adalah memuliakan nama Tuhan, pasti akan ada hasilnya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada akhirnya begitu Yesus datang, hai hambaku yang benar dan setia, mari masuk, rasakan, nikmati apa yang sudah Tuhan sediakan dalam hidupmu. Kalau Anda tidak melakukan apa-apa dengan hidupmu, tidak melakukan apa dengan karunia yang sudah Tuhan berikan, di Matius 25 ayat yang terakhir itu mengatakan, kamu hamba yang tidak berguna, you are useless. Buang dia di dalam kegelapan. Itu yang terjadi, saudara. Dan jangan saudara pikir ini kecap ya. Ini bukan asal ngecap. Anda mau buktinya? Ya tunggu Yesus datang kedua kali. Sekarang cuek aja, nggak masalah sih. Itu urusan Anda. Tetapi hari ini saya ingatkan pada kita. Kita sudah diberikan Tuhan tuh Tuhan yang dia nggak sembarangan. Dia provide semuanya. Dia kasih karunia, dia kasih talenta, dia kasih skill, tapi dia juga kasih pribadi ketiga daripada Allah itu menyertai kita, saudara, untuk memastikan setiap karunia yang Anda punya ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan menerima roti dan tubuh Kristus. Saya undang teman-teman musik, pemimpin pujian, singers. Gitu. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are thing. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari katakan. Saudara angkat roti di tangan kanan. Mari angkat roti di tangan kanan kita, saudara. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Kristus yang pada saat di atas kayu salib tubuh ini dihancurkan sampai tidak dikenali lagi. Setiap orang yang melihat tubuh yang hancur, mereka mengira bahwa Yesus itu adalah penjahat. Tapi sebenarnya yang terjadi, oleh karena tubuhnya yang hancur, hari ini setiap sakit penyakit yang kau derita sudah disembuhkan. Karena firman Tuhan berkata, oleh karena bilur-bilur Yesus, kamu sudah disembuhkan. Bukankah roti ini adalah tubuh Kristus?
Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur ini adalah Tuhan di tangan kanan kita. Air anggur ini adalah darah Kristus, darah yang dicurahkan di atas kayu salib, darah yang mahal, darah yang tanpa noda. Tapi oleh karena darah yang dicurahkan ini, Alkitab mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirbisi, akan diputihkan sama seperti dengan salju. Dan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 10 mengatakan, bila kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan dan meminta ampun, maka Allah itu setia. Dia akan mengampuni, bahkan menguduskan kita. Oleh karena darah Yesus, kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Bukankah air anggur ini adalah darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam. Kasih ya Tuhan, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Kami bersyukur buat setiap pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap karunia, talenta yang Kau percayakan kepada kami. Biarlah dengan memandang kematian-Mu di atas kayu salib, biarlah dengan memandang pengorbanan-Mu ya Tuhan, itu memicu kami untuk mengaplikasikan setiap yang sudah Kau percayakan kepada kami, supaya orang lain juga mengenal Kristus, supaya nama Tuhan juga dimuliakan. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami yang seharusnya layak untuk mati, tapi oleh karena Kristus kami dilayakkan untuk hidup. Bahkan kami dilayakkan untuk mewarisi kerajaan Allah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. You are worthy of it all.